Kemudian ada prinsip kerjanya ini terkait dengan konversi gitu ya, konversi energi gitu, gelombang laut menjadi energi listrik. Nah, ini dia itu mengakumulasi energi gelombang laut untuk memutarkan motor gitu ya. Karena terkait. Kalau saya dipanggil, bilangin ya, Bang. Nggak kemana sih? Terkait dengan penempatan generator ini akan memiliki peranan yang signifikan gitu, karena terkait dengan kemungkinan besar dari akumulasi energi dari gelombang laut tersebut gitu. Sehingga kalau misalnya asal-asalan penempatan gitu itu kan dari peralatan tersebut tidak terjadi. Adapun misalnya yang lainnya energi kinetik gitu, yang ada pada gelombang laut, dia digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, dalam terkait dengan ombak naik ke dalam kolom, lalu air yang naik menekan udara dan seterusnya gitu ya. Nanti silakan cari bagaimana terkait dengan prinsip kerja dari teknologi dari konversi gelombang laut ini gitu ya. Kemudian saya langsung ke ini contoh gitu. Nah, jadi ini tuh peralatannya gitu. Peralatan terkait dengan generatornya gitu ya. Di sini ada beberapa. Ya. Nah, ada yang peralatan ini dalam bentuk tabung gitu ya. Jadi di dalam tabung ini misalnya, kayaknya di sini nggak bisa coret-coret ya. Di sini ada tabung gitu ya. Nah, kemudian di dalam tabungnya ini gitu, ada lilitan gitu ya. Lilitan baik itu dari rotor dan stator gitu ya. Kemudian dari pergerakannya itu dia pergerakan stator dan rotor ini dipengaruhi oleh turbin yang ada di permukaan air laut ini gitu ya. Jadi kalau misalnya si itu bergerak gitu ya, maka secara otomatis gitu desain dari stator dan rotor itu kalau misalnya berputar dia akan menghasilkan energi listrik gitu ya. Nah, tabung beton ini dipasang pada suatu ketinggian tertentu gitu ya di pantai, dan ujungnya misalnya dipasang di bawah permukaan laut gitu ya. Nah, setiap ombak misalnya yang datang dari ke pantai, air di dalam tabung beton tersebut gitu ya akan mendorong udara ke yang terdapat di bagian tabung, nah yang ada di darat gitu ya. Nah, kalau misalnya ombaknya dia surut, dia akan terjadi gerakan sebaliknya gitu. Nah, sebenarnya mirip seperti ini ya. Nah, kalau ini misalnya jenisnya ini pelampung atau point absorber gitu. Nah, kemudian kalau ini pelamis gitu. Nah, kalau ini bekerjanya berdasarkan gerakan relatif gitu ya. Di sini ada 4 segmen gitu ya, dan dihubungkan oleh 3 engsel. Nah, jadi kalau yang ini gitu ya, dia itu bekerja berdasarkan dari
permukaan gitu ya, permukaan gelombang air ini gitu ya. Nah, cuma kalau yang ini dia menggunakan hidrolik gitu ya, terkait dengan konversi energi. Nah, ini dia itu apa namanya, di peralatannya itu dia terapung di laut gitu ya. Kalau yang ini dia di lautnya itu hanya ininya apa namanya, turbinnya gitu ya, atau buoy gitu ya. Kalau di sini disebutnya buoy. Nah, kalau ini dia secara keseluruhan gitu ya, berada pada posisi nah hampir seperti ini gitu ya kondisinya. Nah, hampir seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya dalam pembuatan gitu, pembuatan dari teknologi membutuhkan yang pertama itu adalah bahan gitu ya. Karena kalau misalnya bahan yang dibuatnya itu dari murni baja gitu ya, atau bahannya tidak dirancang sesuai dengan ya, misalnya kan air laut memiliki garam gitu. Terus kemudian dia harus suatu gerakan gitu ya. Karena kalau misalnya terkait dengan yang keras gitu ya, berpengaruh juga terkait dengan suatu gerakan kinetik gitu. Nah, sehingga dalam pembuatan desainnya dia harus menentukan terlebih dahulu bahannya. Nah, adapun konstruksinya ini panjang gitu ya, mirip seperti ulat, dan dia akan posisinya dia akan panjang seperti ini gitu ya. Dan oleh pergerakan dari gelombang permukaan laut. Nah, kalau ini dia posisinya hampir mirip sama seperti yang pertama gitu ya. Jadi dia ditempatkan di atas. Nah, kemudian ada juga dia yang tidal energi gitu ya, tidal energi. Nah, kalau tidal energi ini dia jadi misalnya antara ini itu ada di Perancis gitu ya, dan ada di Belanda. Nah, jadi di sini ada apa namanya, di benteng gitu ya, tapi dia sebenarnya antara laut gitu ya, dan kemudian bagian estuari gitu ya. Jadi kalau misalnya dia saat lautnya dia tinggi gitu, di air itu masuk ke estuarinya. Nah, kemudian kalau misalnya estuarinya ini sedang posisi tinggi gitu ya, dan lautnya rendah, dia akan bekerja dengan dua arah gitu ya, di saat masuk dan di saat keluar gitu ya. Nah, ini biasanya kondisi ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut berdasarkan dari biasanya waktunya itu berada pada misalnya kalau misalnya pagi gitu ya. Kalau misalnya pagi dia air lautnya kan dia turun gitu ya. Yang malam dia naik gitu ya, kalau nggak salah ya, kondisi laut itu. Nah, sehingga waktu-waktu tersebut digunakan untuk penggunaan energi tidal.
Nah, adapun misalnya potensi-potensinya itu berada pada tetap kita yang dimiliki warna merah gitu, warna merah. Nah, kalau Indonesia nggak ada. Kalau Indonesia, kalaupun ada hanya beberapa gitu, pasang surutnya tidak terlalu signifikan. Pengaruhnya tadi udah jelas terkait dengan pasang surut ini dari terkait bulan dan matahari gitu ya, dipengaruhi oleh kondisi tersebut. Nah, prinsip dari energi tidal ini seperti ini tadi gitu ya. Kalau misalnya kondisinya dia dari laut ke kondisi sedang tinggi-tingginya, dia masuk sebelah kanan gitu ya. Kalau misalnya dia dari yang estuari tersebut, dia masuk ke sebelah kiri gitu ya. Jadi balik lagi. Nah, si generatornya ini dia di setting gitu ya, kan kalau misalnya masuk berarti anggap saja pergerakannya berputar ke rotasi clockwise gitu ya. Kalau misalnya ini sebaliknya gitu ya, counter clockwise, jadi berputar bisa ke kiri bisa ke kanan, tapi dia menghasilkan energi listrik yang sama gitu ya. Kalau biasanya kan kalau itu gitu ya, kalau misalnya baik itu PLTA gitu ya, kalau PLTA pembangkit listrik tenaga air kan dia satu arah gitu putaran. Nah ini pemanfaatannya tadi sudah jelas. Nah cuma hal-hal yang lainnya kemudian ada otek gitu. Kalau otek dia energi listrik dengan pemanfaatan perbedaan temperatur gitu yang tadi. Nah, dan seterusnya. Nah, sampai sini dulu saya kira nanti tugas kalian sekarang gitu cari ketiga jenis. Belum, nggak tahu. Apaan? Kategori gelombang ini gitu ya, energi gelombang ini, gelombang laut. Nah, baik itu energi gelombang, terus kemudian energi pasang surut, kemudian energi panas laut. Silahkan dicari dulu, baik itu materinya atau dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah prinsip kerjanya ya, prinsip kerja dari setiap gelombang ini, setiap energi ini. Nah, nanti setelah misalnya sekitar 30 menit ya, 30 menit ke depan kita diskusi lagi. Gimana? Sampai situ. Atau Halo? Jelas? jelas, Kang? Jelas, Pak. Nah, jadi cari dulu materi-materi ini gitu ya. Baik energi gelombang, energi pasang surut, dan panas laut gitu ya. Materinya di internet saya kira banyak. Nanti setelah itu kita berdiskusi. 30 menit ya. Oh, langsung. Keren, Gung. Isiin. Sistem kerjanya seperti apa tuh? Dari Ya Pak, mungkin saya boleh Pak. ya silakan. Mungkin tadi saya baru bacanya energi pasang surut Pak.
Ya, itu gimana kan? Secara garis besarnya konsep pasang surut ini ketika air laut pasang, si air laut ini akan dijebak di sebuah bendungan atau di sebuah laguna. Nah, ketika si air laut ini surut, air yang terjebak di bendungan tersebut dialirkan melalui suatu jalur dan melewati turbin untuk menghasilkan energi listrik, Pak. Seperti itu Pak, mungkin Pak yang saya tangkap tadi Pak. Ya, itu yang ini ya, apa namanya? Pasang surut ya. Hampir sama seperti dibikin kolam dulu kan gitu ya. Atau reservoir gitu. Atau ya water channel gitu. Jadi isi airnya ditampung dulu, kalau misalnya ini dibagikan lagi. Nah terus sistem ininya gimana tuh, apa namanya, mekanisme kerja dari mesinnya gitu ya. Kan di situ ada turbin gitu, terus kemudian ada apa namanya, generator gitu ya. Dia bentuknya itu gimana untuk memutarkannya, tau nggak? Apa ini? Kalau dari artikel yang saya baca mah mirip seperti turbin angin katanya Pak, di situ saya disebutkan. Tapi belum tahu juga, belum baca lebih dalam. Oke, yang lainnya? Ada 3 sebenarnya sih Pak, kayaknya yang saya lihat di YouTube itu. Izin menjawab. Ya gimana? Ada yang berbentuk kayak kipas angin gitu pada sayapnya, terus ada yang berputar. Itu yang mana tuh? 3 itu. Kamu klasifikasikan ke dalam yang mana? Tidak Yang energi Pak. pasang surut atau misalnya Pasang surut Pak, tidak energi. Tidal ya? Iya Pak, ada 3 tidal itu. Ada 3, apa aja tadi yang tidal? Tadi itu ada fans apa ya? Fans dynamic gitu. Terus kayak ada turbin. Sebentar, saya lupa Pak ininya. Ada ini Pak, pertama tidal barrage, tidal fans, dan tidal turbin. Yang pertama apa? Yang pertama tidal barrage Pak. Dia kayak, dia apa bedanya dari setiap? Perbedaannya dari ini sih Pak, konstruksinya Pak. Jadi kayak kalau tidal barrage itu dia pakai kayak kipas gitu, cuman di ininya ada apa ya, kayak jalur gitu Pak, dikasih jalur. Nah kalau yang tidal fans itu dia kasih kayak sirip gitu, dari sirip panjang, nanti dia berputar. Ya betul. Yang ketiga itu tidal turbin Pak, sama sih, hampir sama sebenarnya kayak tidal barrage, namun dia tidak ada jalurnya gitu, kayak turbin biasa, kayak angin gitu Pak. Ya. Itu aja sih Pak yang saya tahu. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang udah dapat materi tambahannya? Ini misalnya nih saya akan ini ya.
bagaimana bekerja gitu ya. Ada nggak? Ada Pak. Ada, Pak. Nah, ini mungkin posisi dari laut gitu ya, masuk ke penampung tadi gitu ya, kemudian balik lagi ya, balik lagi, cuma gitu aja sih. Cuma itu ya, kayaknya satu video itu. Yang lainnya misalnya udah ada yang dapat seperti video dari setiap bentuk teknologi ini apa namanya, energi ini gitu ya, energi laut ini, ocean energi. Ada yang dapat misalnya videonya enggak? Kalau misalnya ada yang dapat, share gitu, share bagaimana misalnya kinerja secara real gitu ya, yang terpasang pada suatu pembangkit gitu ya, pembangkit dari setiap kategori energi ini gitu ya, energi laut ini yang berasal dari laut ini, misalnya yang energi gelombang gitu. Ini kalau yang tidal itu misalnya pasang surut ini lebih mudah gitu ya, memahaminya gitu ya, lebih mudah, jadi dia hanya dalam bentuk seperti ini gitu ya. Nah, jadi misalnya dia kalau posisi tadi gitu ya, ada yang namanya taper channel gitu ya, atau dia dijebak dulu gitu ya, akhirnya ini setelah misalnya permukaan air lautnya turun, dia baru dibalikin lagi gitu ya. Nah, dia di sini ada yang namanya rumah turbinnya gitu ya, rumah turbin dan lain sebagainya. Nah, kemudian Belum share screen Pak. oh iya, nggak, saya belum share screen. Nah, ini nih, yang tadi gitu ya, yang tadi diobrolkan terkait dengan misalnya pasang surut gitu ya. Dia dipasang per channel gitu ya. Jadi dijebak dulu gitu ya. Yang tadi. Nah, kemudian ini ya, kalau misalnya klasifikasi perangkat gitu ya, menangkap energi berdasarkan arah gelombang gitu ya. Ada yang misalnya ada point absorber gitu ya, yang dia apa namanya, turbinnya itu dibuatkan seperti pelampung gitu di atas gitu ya. Nah, kemudian ada overtopping. Nah, dia kalau yang overtopping ini yang tadi gitu ya, menggunakan pasang surutnya air gitu ya. Jadi dijebak dulu gitu. Kemudian ada yang menggunakan gitu ya, yang misalnya dia bisa bekerja berdasarkan dari permukaan gelombang gitu ya, gelombang laut.
gitu ya. Jadi dia yang tadi yang apa namanya seperti ular gitu ya. Jadi berdasarkan pergerakan dari gelombang air lautnya. Nah, kemudian ada terminator OSC gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari halnya kenaikan dan penurunan air laut gitu ya. Nah, ini klasifikasi terkait perangkap penangkap energinya gitu. Jadi dia itu dilakukan sebuah model gitu lah ya, lebih tepatnya. Apakah misalnya kita ingin menentukan penggunaan jenis bentuk gelombang seperti apa gitu ya, gelombang air laut seperti apa, apakah misalnya berdasarkan tadi yang pasang surut atau misalnya kehilangan saya gitu. Permukaan gelombang gitu ya. Tapi yang paling lebih mudah itu adalah dengan misalnya menggunakan energi pasang surut gitu ya, dibandingkan misalnya atenuator gitu ya. Karena kalau yang atenuator ini lebih canggih kalau nggak salah ininya apa namanya peralatannya. Nah, yang lainnya ada yang ingin disaringkan, misalnya bagaimana tadi terkait dengan bentuk ininya ya, apa namanya, bentuk dari teknologinya gitu ya. Karena kalau yang namanya apa namanya pasti menggunakan teknologinya ya. Misalnya kalau teknologi terkait dengan pembangkitannya kan itu nggak perlu diinginkan gitu ya, nggak perlu diobrolkan karena dia pasti ada generatornya gitu ya. Di situ ada starter dan gitu ya. Nah, tapi misalnya bagaimana terkait dengan jenis dari teknologinya tersebut gitu ya. Nah, itu yang menjadi ini ya apa namanya pertanyaan gitu. Yang menggunakan tadi point absorber gitu ya. Nah, yang menggunakan point absorber ini seperti apa gitu ya? Naik turun gitu ya, berdasarkan naik turun dari gelombang laut tersebut nih. Jadi misalnya kalau dia seperti apa, terus turun itu seperti apa? Kalau izin bertanya boleh Pak? Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini yang untuk ini Pak, yang buat wave energi itu penempatannya di tengah laut ya Pak? Yang mana? Yang gelombang, energi gelombang. Energi gelombang. Ya. Ya. Penempatannya di tengah laut ya Pak? Nah, untuk proses enggak di tengah laut sih. Kalau di tengah laut dia kan datar sebenarnya. Berarti dia lebih ke pantai ya Pak? Di sekitar pantai itu ya? Nah, iya. Kan pemanfaatannya itu lebih di daerah-daerah, makanya yang di potensi ini kan di apa namanya tandai dengan misalnya warna biru gitu ya, itu yang dekat ke ini ya apa namanya pulau atau apa ya, atau daratan gitulah ya, yang dekat dengan daratan. Kalau yang seperti di tengah-tengah ini kan nggak ada ya, misalnya gitu. Karena kalau misalnya anggap saja kita di tengah laut misalnya, itu yang pertama itu adalah yang sulitnya itu adalah transmisi energinya dia. Kalau misalnya posisinya ya,
mana ya, melakukan transfer energinya gitu ya, yang menjadi permasalahan kalau misalnya itu di tengah laut. Nah, kemudian ini yang ini Cina nih, dia Cina udah mulai, bukan udah mulai, dia udah menggunakan gitu ya, menggunakan dari energi ini gitu ya. Nah, nah kalau ini dia berdasarkan panas dari laut gitu ya. Jadi yang tadi mana? Berdasarkan terkait dengan permasalahan temperatur air laut gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi naik-naiknya gitu ya, nah maka dia menggunakan jenis dari energi tersebut gitu ya. Bukan menggunakan misalnya yang kalau yang tadi yang tidak tahu gitu ya, yang pasang surut, kemudian bukan yang gelombang dari laut gitu ya. Nah, kemudian ada juga misalnya hybrid system gitu ya. Kalau misalnya ini sih nama-nama terkait dengan prinsip kerjanya gitu ya. Prinsip kerjanya ada yang namanya siklus tertutup gitu ya. Terus kemudian ada siklus terbuka, kemudian ada siklus gabungan atau hybrid system. Nah, kita tahu dulu apa tuh dari ketiga gitu ya. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tambahan gitu ya. Atau dibuatkan jadi tugas aja ya. Kita sampai perkuliahan sampai jam berapa? (14.20 kan ya? Kalau 14.40. 40. Nah, 20 menit lagi ya. Kelas ini udah sebelumnya minggu kemarin ada tugasnya ya? Nggak ada ya? Minggu kemarin nggak ada kan? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, ya kan ini kayaknya karena belum kali, silahkan aja dijadikan tugas yang itu ya, terkait dengan yang pertama itu tadi prinsip kerja ya, prinsip kerja misalnya dari apa yang disebut dengan closed cycle gitu atau siklus tertutup, kemudian open cycle siklus terbuka ya, kemudian siklus gabungan. Nah, dia itu dari ini ya, apa namanya, prinsip kerja dari pembangkit energi listrik dengan pemanfaatan temperatur air laut gitu ya. Itu yang ketiga tuh. Jadi prinsip kerja dari jenis energi yang ketiga gitu ya. Cari aja misalnya OTEC gitu. OTEC. Yang berdasarkan dari temperatur air laut gitu. Harus tertulis ini mah. Permukaan air laut. Nah, itu yang menjadi tugasnya. Kemudian hari ini apakah hadir semua enggak? Agung Febriana ada? Hadir, Pak.
Fadli Nasution, Hadir, Pak. Haryo Gali, Haryo Fajar Gali, Kenapa saya duluan? Muhammad Salman, Fikri Hadir, Pak. Ardiansah, Dimas Farhan, Dimas Farhan, Dipa Aditya. Kalau bisa ngomong ya, karena saya nggak ngeliat ini, nggak lihat Google Meet. Dipa Aditya ada Rizky Haryanto, Aji Setiawati, Ihsan Fauji, Hadir, Pak. Yusril Nur Hikam, Hadir, Pak. Hasan Mustafa, Angga Aditya, Angga Aditya nggak ada. Muhammad Irsan Lukmanul Hakim, Ini hadir, Pak. cek Pak. Angga hadir, ya. Pak. Irsan Lukmanul Hakim, Hadir, Pak. Saida Asro, Alinka, Hadir, Pak. Arapi Elektrika, Hadir, Pak. Tobi Gumilar, Hadir, Pak. Farhan Muhammad Andria, Hadir, Pak. Naswa, Hadir, Pak. Yayan, Rapli, Hadir, Pak. Indra, Hadir, Pak. Septian, Hadir, Pak. Indra Septian. Ibnu Hisham, Joseph Christopher, Hadir, Pak. Irsyad, Hadir, Pak. Dio, Sigit, Hadir, Pak. Dio hadir, Pak. Sifaul, Zulfan, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Pak. Ahmad Diki, Rifki, Hadir, Pak. Diki, Rifki, Hadir, Pak. Rifki hadir. Diki nggak ada. Ahmad Diki Arisandi, Rio Ridwan, Hadir, Pak. Rio hadir. Rika Dea Indah, Isan, tak Raffi hadir, Pak. Iya hadir Pak. Zubat. Hadir, Pak. Lutfi, Tia, Hadir, Pak. Lutfi hadir, Pak. Hadir Pak. Andre Maulana, Hadir, Pak. da Rahmania Larasati, Hadir, Pak. Ada Pak. Napis Levina, Levina hadir Pak. hadir Pak, hadir Pak. Mana ya? Ini nih. Nah, ini yang nggak hadir nih, saya share ya. Yang nggak hadir Haryo, Dimas Farhan, Saya hadir. Nih. Ahmad Diki Arisandi, Andre Ega Wardani. Udah ya? Andre bener ya? hadir, Pak. Andre hadir. Iya, Pak. Ahmad Diki, berarti yang nggak hadir Dimas, Haryo. Udah ya? Berarti udah selesai ya? Aman, maaf Pak, saya belum dipanggil. Yang kan nggak ada kamu, nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Kamu yang masih FRS absen di ini ya, di mana? Di grup
lingkup perkuliahan. Selesai. Di grup WA aja ya. Selesai. Tadi ngapain tadi? Kan Kuliah. udah saya ini ya Kuliah. kehadirannya udah. Oh, bukan. Oh, ini Saya boleh. simpan, tolong yang bagi ketua kelasnya siapa ya? Rapli, Pak. Amanan nanti. Hah? Ya, Mas ketua Cesar. kelas untuk di ini ya, di apa namanya? Di ACC ininya apa BAP-nya? Embedded system. Udah Iya, ya. Pak. Ini gitu aja, nanti silahkan kumpulkan tugasnya. Maksimal adalah minggu depan pas masuk kuliah gitu. Saya buatkan nanti untuk uploadnya, silahkan diupload di spot UPI ini. Baik, paling itu saja untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Kalaupun ada yang ingin lebih tahu ya silahkan dicari. Dan kalau misalnya ada waktu nanti kita diskusi lagi. Gitu ya paling. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.